yang muda tuh sekarang banyak Pak. Jadi sebelum saya nyalek, saya tuh sebenarnya takut. Kenapa? Karena saya tahu DPRD Kota Serang ini orang-orang kolonial semua. Bercandanya gitu ya. Karena memang ini kok jangan ngeframe kita ini nggak bisa apa-apa sebagai newcomer, tapi tidak berbasiskan gagasan dan bukti yang terjadi. Padahal saya tuh bilang, nggak apa-apa, anggap saya muda saja, tapi uji saya dulu. Saya bilang, mana dewan yang berani diuji? Saya anak muda, newcomer, uji saya, dikulit-kulitin kalau perlu. Saya bisa apa, saya tahu apa, perda yang pengen saya sahkan itu apa. Saya bilang saya pengen memperkuat perda kepemudaan. Saya bilang saya pengen memperkuat perda tentang meritokrasi atau KPI yang terjadi yang ada pada sistem governansi di daerah dan lain sebagainya. Nah, saya tanya, yang sudah berpengalaman ngerti nggak? Kan tinggal digituin. Kalau kita pengen comparison kan, jadi sederhana sekali hidup ini. Jadi nggak perlu ngebawa umur dalam politik, nggak perlu ngebawa pengalaman. Pengalaman Anda dibuktikan dengan dampaknya dulu. Anda 15 tahun jadi dewan, 10 tahun, apa yang terjadi dalam kota kita? Yang muda yang berkarya dan yang muda yang berjaya. Itulah kira-kira gambaran dari kesuksesan para politisi muda yang berhasil masuk di lembaga legislatif. Salah satunya sudah hadir di studio Banten Podcast. Saya sudah bersama Farhan dari Demokrat. Dari Demokrat. Kemarin di Dapil 1 Kota Serang. Dapil 1 Kota Serang. Dapil 1 itu Unyur, Sumur Pecu, Kaligandu, Lopang, Trondol, Sekawana. Jadi ada 6 kelurahan. Apa perasaan menang? Dan usianya sekarang berapa? Saya 25 sekarang. 25. 25 Nah, gimana perasaan yang umur 25 sudah bisa masuk di lembaga legislatif? Ya pasti seneng Pak ya, alhamdulillah karena diberikan kepercayaan walaupun newcomer sebagai pendatang baru. Ya tapi sebenarnya kalau dalam lubuk hati ya nggak terlalu yang gimana-gimana Pak ya, karena kan intinya setelah terpilih harus kerja bukan untuk duduk doang gitu. Jadi ya campur lah maksudnya. Sekali lagi selamat ya, terima kasih Pak Farhan. Dan saya pikir ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama di politik praktis. Tapi kalau memang di mahasiswa memang aktivis dan aktif di organisasi seperti di Presiden Mahasiswa di Malang, lalu juga aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris. Dan juga ketua dewan, tapi masih level mahasiswa dan alhamdulillah tercapai juga politik praktisnya langsung ini. Artinya ini turun pertama kali masuk pertama kali kontestasi dalam pileg ya. Pertama kali. Dan sudah langsung bisa memenangi suara. Berapa kemarin suaranya? Kalau berdasarkan rekapitulasi KPU itu kemarin ya di Radar Banten publish itu 2.908 kalau nggak salah. Saya nggak terlalu merhatiin sih Pak. Ketika insya Allah jadi ya udah langsung tutup buku gitu. Tapi memang saya akuin kalau dalam pemilu praktis ketika kita tidak kawal suaranya itu hilang. Karena dalam catatan saya itu suaranya ada 3.000 sebenarnya dari internal ya, karena pas H+1 udah kita rekap 3.000 berapa 3.012. Itu siapa yang menghilangkan bisa tidak mengerti. Kadang dalam kasus tertentu biasanya ada yang pindah ke suara partai atau mungkin tidak sah suaranya. Nah itu yang tapi ini kan proporsional terbuka ya, artinya ketika dipindahkan ke suara partai kan nggak boleh ngaruh ke kita sih. Cuman memang bukan secara sengaja dipindahkan Pak ya. Tapi dalam artian mungkin dalam kertas suara si pemilih ini memilih saya nomor 1 dan mencoblos partai sehingga lari ke partai gitu. Itu bukannya dianggap tidak sah kalau begitu? Nah seharusnya seperti itu. Cuma saya kurang paham detail-detail di lapangan di tiap-tiap TPS ya. Tapi pengalaman kemarin Farhan banyak menyaksikan orang yang memindahkan dengan tidak sengaja atau? Oh, sangat banyak Pak, sangat banyak. Waktu itu saya bilang ini kalau nggak dijaga suara memang hilang gitu. Berarti memang ada operasi-operasi silent terhadap perolehan suara ya? Itu yang saya yakin ya Pak. Di tiap tingkatan ada. Yakin itu? Saya yakin. Karena pernah beberapa lihat langsung. Dan saya juga pribadi yang memprotes langsung soal kejanggalan-kejanggalan tersebut. Nah,
Farhan, saya ini penasaran. Newcomer menang. Ya. Strateginya gimana di lapangan? Strateginya variatif, Pak. Jadi memang kebetulan dapil 1 ini sebenarnya bukan dapil rumah saya. Jadi saya ini orang Cipare. Harusnya dapil 2. Namun karena penugasan dari partai dari Demokrat bahwasannya ini dapilnya makin hangat, perlu dimasukin ya bisa dikatakan petarung-petarung di dapil 1. Jadi saya dipindah ke dapil 1 dan saya jujur tidak punya basis suara. Biasanya kan caleg-caleg ini kan mengandalkan basis suara rumahnya, keluarganya. Nah, ini saya tidak, bahkan saya nggak bisa milih diri saya sendiri kan, karena saya dapil 2 di milihnya gitu. Dan strateginya itu yang pertama memang canvassingnya dalam peta politik di dapil 1 harus lebih clear, akurat dan lebih spesifik. Contohnya demografinya itu misalkan anak muda ada berapa, ibu-ibunya ada berapa, Itu dihitung detail. dihitung Pak, dihitung karena kita juga pakai analisa BPS dan data eksternal dari beberapa sumber konsultan politik. Lalu kita juga melihat persona dari diri caleg saya ini, misalkan kita bisa tap in atau masuk ke market yang seperti apa dan mana yang tidak bisa. Nah itu salah satu gambaran umum yang kita lakukan. Jadi kita bergerak berdasarkan data. Oke. Karena menurut saya hari ini politik semakin dinamis dan kompetitif. Kalau misalnya kita, mohon maaf Pak ya, kalau politik yang konvensional dan jadul pasti set asal gitu kan Pak ya, dan tidak terukur. Asal sebar. Asal sebar dan itu menurut saya nggak jelas. Targetnya apa gitu kan? siapa Kalau yang Farhan gitu. sebar dan gagasan. Kalau saya mix Pak. Jadi memang dalam agenda pertemuan atau misalkan kampanye Pak ya. Jadi kita udah targetin dulu. Kita hanya bakal masuk ke daerah-daerah mana aja. Lalu ketika sudah datang ngapain? Biasanya tuh saya lebih sering bercanda kalau dengan ibu-ibu. Kalau dengan ibu-ibu karena kalau ibu-ibu ini kan kalau ngomong yang berat tidak masuk seringkali. Ataupun kalau pengen yang gampang itu mungkin ngomongnya soal bahan pokok gitu ya, yang mungkin masuk selebihnya misalnya ngomong soal legislasi, pengawasan, infrastruktur tidak, ya kemungkinan besar tidak paham. Jadi kita adaptif terhadap marketnya atau pemilihnya. Tapi kalau misalkan ngomongin anak muda, karena jujur Pak ya, saya pengen ngomong jujur, ini politik nih hari ini bagi saya, idealisme saya mengatakan sulit diterima praktik-praktik yang terjadi karena tidak sehat. Namun jikalau kita hanya langsung melawan arus, saya rasa saya akan terpental. Oke. Jadi saya mencoba adaptif. Jadi ketika memasuki market-market anak muda, tidak melulu ngomongin soal duit, tidak melulu, tidak bisa Pak. Dan saya di beberapa podcast yang lain saya bilang this is the problem of generation. Ini masalah generasi menurut saya soal politik. Dan harapannya generasi muda, generasi Z ya, kalau saya generasi Z 26 tahun ke bawah itu tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya yang ada saat ini. Nah makanya ketika bertemu saya ngetes bahasa saya tidak akan memberikan duit sama sekali, tidak akan memberikan uang sama sekali. Kita ngomongin gagasan, kita ngomongin ide. Sesimpel ngomong anak muda tuh kan, maaf ya, ngomong anak muda kan pakai gua lu kadang Pak ya. Atau misal Jawa Serangnya yang agak kasar gitu ya. Kalau saya ngomong gini, kalau lo bener memang anak muda, tunjukkan kepada gue apa yang lo mau, apa yang lo harapkan dari dewan, dan gue akan coba deliver apa yang akan bisa gue perbuat kalau misalkan gue ini jadi dewan. Jadi jangan transaksinya tuh jangan melulu soal, kan kalau yang sekarang ini kan ya saya rasa semua orang sudah tahu serangan fajarnya berapa. Saya rasa itu kayak nggak masuk akal gitu ya. Karena gini Pak, ya karena saya juga mohon maaf kebetulan dan juga hidup di Eropa, di negara maju. Saya ini agak kurang sreg ya sama yang seperti ini karena ketika kita memberi uang itu kan cost-nya lebih besar, dan yang kedua saya khawatirnya caleg ini kan ada misi untuk mengembalikan modal. Dan sedangkan terbuka sekarang gaji DPR itu berapa sih? Nggak seberapa Pak. Jadi kalau saya pribadi daripada saya bahas tanda kutip korupsi atau melakukan hal-hal yang tidak baik ketika duduk, saya langsung mengkalkulasi ini gaji DPRD ini berapa 5 tahun. Janganlah ngomongin pimpinan, kita belum pimpinan, ketua komisi, anggota biasa. Selama 5 tahun dia berapa gajinya, terus biaya operasional kehidupan saya berapa dalam 5 tahun, dan biaya untuk perawatan masa saya berapa, dan juga sisanya berapa. Sisanya itu harapannya bakal menjadi cost politik setiap pemilu. Jadi biar saya ini bahasanya tidak main-main dalam bekerja gitu. Nah, kalau saya kalkulasikan
di dewan pun saya rasa sebenarnya ada juga beberapa pihak tertentu yang mengeluarkan kos ini kurang rasional. Yang penting menang bahasanya. Kayak contoh ya, mohon maaf, ada yang mungkin saya dengar serangan fajarnya itu saya anggap itu sodako sih, Pak. Sodakonya itu misalkan 200.000 dikali 10.000. Kemarin Farhan juga sodako juga nggak? Saya nyicil sih Pak, lebih tepatnya. Jadi nggak bener-bener nggak pernah ketemu ngasih jebret. Ini biasanya kalau orang ini kan yang konvensional nggak pernah ketemu, nggak pernah nyapa, hari H aja langsung gitu. Kalau saya memang bahasanya nyicil. Kadang pertemuan sekali, saya misalkan ketemu ngomongin substansi apa yang pengen saya lakukan, saya kasih minyak misalkan, atau misalkan pertemuan lain saya kasih beras misalkan. Jadi nanti kita cicil gitu, biar dia ini ada proses pembelajaran demokrasinya, Pak. Nah, yang menarik untuk ditanyakan selanjutnya adalah apa sih gagasan yang dibangun di masyarakat? Gagasan untuk legislatif, Pak ya. Iya, ketika mencalonkan, gagasan apa yang dijual? Sebenarnya banyak, Pak. Banyak yang memang ingin saya capai ya ketika 5 tahun bekerja. Tapi yang pertama itu soal aspirasi, Pak. Jadi kan basicnya itu adalah kita ini kalau Dewan gitu ya, punya 3 fungsi utama. Pertama itu pengawasan, legislasi, dan juga aspirasi lah lebih tepatnya, ataupun budgeting. Tapi kadang kalau di DPRD bukan budgeting yang kayak di DPR RI, Pak. Saya rasa nggak independen karena DPR itu bagian dari pemerintah kalau di daerah ya. Tapi yang paling utamanya saya rasa aspirasi, Pak. Bagaimana caranya kita benar-benar bisa menjadi penyambung lidah rakyat yang cepat, tanggap, dan memang terukur. Jadi saya ingin menginisiasi sederhana sebenarnya WhatsApp verified DPRD Kota Serang yang bisa di-add oleh seluruh masyarakat Kota Serang untuk kanal aduan masyarakat. Kenapa WhatsApp? Karena kalau di beberapa kota yang sudah melaksanakan, kalau kita bergantung membuat aplikasi lagi, itu mahal pertama. Yang kedua, tidak seluruh masyarakat Kota Serang punya HP yang bisa ngeinstal aplikasi dengan memori yang besar. Sehingga constraint-nya itu banyak masalahnya. Jadi saya melihat WhatsApp cukup, lalu kita bikin akun verified yang terverifikasi, nanti pakai bot, Pak, pakai robot. Seperti yang kalau mungkin kita nge-add akun-akun bank di WhatsApp itu kan dia kalau laporannya ke sana kan ya. Nanti dalam teknisnya, ketika masyarakat Kota Serang ingin mengadukan aspirasi misalkan ya, ada jalan yang rusak, ada lampu merah yang tidak berjalan. Saya melihat oleh anak muda sekarang kanal aspirasinya itu di Info Serang, Pak. Jujur saja. Jadi banyak, tapi saya rasa kok agak aneh ya. Jadi malah dewannya tidak aspiratif, tapi media yang mengambil nge-take over fungsi tersebut. Jadi saya rasa nanti ke depannya Info Serang ini akan menjadi partner kita, atau media-media yang ada di Kota Serang menjadi partner kita, tapi kita punya kanal utama dan resmi di WhatsApp verified itu. Nanti teman-teman misalkan Bapak nih punya aspirasi, misalkan contoh doang Pak ya, atau misalkan Bapak ketika lagi naik motor lalu lampu merahnya itu nggak jalan sehingga ada mungkin yang hampir ketabrak, ini kan masalah. Nah nanti Bapak bisa masuk ke WhatsApp tersebut, nanti Bapak pencet nanti di situ ada kolom pengaduannya. Tapi sebelum kolom pengaduan nanti kita disuruh masukin KTP dulu, Pak, karena untuk memverifikasi apakah Anda warga Kota Serang atau bukan. Jadi ketika kita masukin kayak saya 36040 bla 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 bla, nanti terverifikasi warga Kota Serang Muhammad Farhan Aziz. Nah, nanti langsung ke menu pengaduannya. Menunya ini ada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, terus juga budaya dan lain sebagainya. Jadi kategori-kategori nanti kita lihat berdasarkan AI dulu, Pak, artificial intelligence. Nanti setelah kita mencet misalkan soal infrastruktur, mencet. Nanti kolom selanjutnya Bapak disuruh mengisi penjelasannya. Apa masalah Anda? Misalkan saya ada masalah. Ini aplikasi sudah ada atau baru rencana? Sebenarnya udah ada di WhatsApp. Itu sebenarnya bukan aplikasi, Pak, WhatsApp verified aja, Pak. Jadi pakai bot gitu. Jadi pakai robot untuk menjawabnya, tapi kita desain modifikasi berdasarkan sudah berjalan. Di beberapa tempat sudah berjalan sebenarnya. Jadi ini bukan hal yang baru, cuman jikalau kita tidak menggunakan, sayang sekali ada teknologi seperti itu. Jadi intinya pengaduan, tapi yang berbeda adalah bukan hanya pengaduan, Pak. Dia bakal dapat nomor kendali. Nomor kendali untuk apa? Untuk memberikan transparansi bagi warga. Karena seringkali masalah akut dari aspirasi adalah, oke, kita menerima aspirasi, saya tampung dulu, setelah itu menguap.
Pada masyarakat nggak punya informasi yang simetris terhadap sampai mana aspirasinya. Nah, saya pengen mengubah itu, dan kita dari fraksi Demokrat kita pengen ketika masyarakat ngadu mereka punya akuntabilitas. Udah sampai mana sih aspirasi saya ini? Nanti dia dapat nomor kendali, bisa dicek di link tersebut. Misalkan sudah masuk ke kepala dinas terkait atau sudah disposisi ke bagian mana, atau kalaupun misalkan gagal kenapa penjelasannya dan lain sebagainya. Jadi ada disclosure. Oke. Di Kota Serang caleg mudanya ada berapa orang? Saya nggak terlalu ngitung ya. Pokoknya dapil saya tuh ada dua orang, tiga lah. Soalnya dia masih muda juga, sebenarnya 3. Ini kan anak muda ini kan punya pendekatan tersendiri. Iya. Yang saya sepakat kalau agak terbebas juga dari persoalan suap menyuap. Betul. Tapi kemudian posisinya kan tersandra nih. Iya. Saya mengakui. Banyak caleg jadul, kemudian birokrasinya juga jadul. Benar. Gimana bergeraknya nanti itu? Kalau saya melihat yang muda tuh sekarang banyak, Pak. Jadi sebelum saya nyalek, saya tuh sebenarnya takut. Kenapa? Karena saya tahu DPRD Kota Serang ini orang-orang kolonial semua. Bercandanya gitu ya. Karena memang ini kok yang DPR Maksudnya kolonial itu gimana? Korup? bukan bercandaan doang, Pak. Maksudnya orang-orang tua bahasanya. Iya. Bukan korup, bukan. Tapi maksudnya bercanda orang tuh, iya saya mah yang ini milenial, kalau saya kolonial gitu. Jadi bercandaan generasi gitu. Saya takut. Kenapa? Karena DPRD Kota Serang tahun lalu itu tua-tua, Pak. Tua kalau mungkin gaya muda nggak masalah lah. Cuman tuanya ini kan saya rasa menurut pendapat saya belum bisa adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang ini saya takuti karena jujur saja, Pak. Tapi mohon maaf, bukan saya untuk nggak apa-apa, nggak usah. Bukan untuk. Jadi saya ingin pertegas, tua, jadul, korup, pragmatis. Iya benar. Tidak aspiratif, Iya kan? Benar. Jadi doanya kan cepat meninggal aja. Iya. Kalau itu urusan Tuhan, Pak. Saya nggak mau komen kalau itu. Cuma memang yang saya takuti gini, Pak. Karena saya pernah tinggal di Inggris, Singapura, Amerika, saya ngerasa perkembangan zaman ini semakin cepat sekali. Dan saya melihat secara langsung. Tapi ketika masuk ke dalam kota kelahiran saya, ini jadul sekali. Kita tidak adaptif, kita tidak berkembang. Saya takut kayak, kok kita santai-santai aja gitu loh. Makanya kita sebagai generasi muda, mungkin salah satunya saya yang beruntung, saya pengen ngegebrak percepatan ini dengan masuk ke dalam sistem politik yang paling cepat ya pasti partai politik, legislatif atau mungkin eksekutif. Kita rubah ketertinggalan kota kita ini. Ini ibu Apa kota. yang kelihatan bakal berubah dari DPRD Kota Serang dengan saya rasa pola komunikasi terhadap publiknya, Pak. Yang paling utama karena saya ngeliat komposisi dewan mudanya lebih banyak. Mungkin sekitar 30-40%. Jadi wajah-wajah segar itu hadir dan saya memberikan kesimpulan bahwasanya masyarakat nih pengen yang baru. Tidak mau yang misalkan sudah 4 periode, 3 periode kan bosan gitu ya. Mungkin pola komunikasi terhadap masyarakat lebih fluid, lebih cair dan lebih santai. Karena yang kalau masyarakat yang bilang ke saya ya ngadunya, aduh kalau sama daun ini mah kaku. Misalkan kaku tuh artian ya karena mungkin udah senior jadi segan segala macam. Kalau sama anak muda ya nongkrong bareng juga oke. Di tempat yang jelek juga nggak masalah gitu. Karena itu yang mungkin kita coba ajak ya sebagai anak muda, ajak kepada dewan-dewan terpilih, ayo kita pakai pola komunikasi yang berbeda dari yang generasi sebelumnya gitu. Nah itu paling pasti menurut saya. Mensiasati sistem yang selama ini sudah dianggap bahwa dewan itu begitu sulit untuk bergerak atas dasar pure kepentingan masyarakat, gimana? Pertama yang perlu digarisbawahi adalah kita harus memetakan posisi kita dalam pusaran politik hari ini. Dan alhamdulillahnya ketika saya masuk, Partai Demokrat ini mendapatkan 6 kursi, Pak, dari 6 dapil. Artinya kita insya Allah kalau nggak ada perubahan ya, dan saya sudah diplenokan akan menjadi pimpinan. Dan juga bakal ada ketua komisi dari Demokrat, ada wakil ketua komisi, AKD. Nah, kalau Dewan Jadul mungkin melihatnya ini sort of cuan gitu ya. Tapi kalau saya ngeliat ini sebagai bentuk stabilitator dan kontrol kita terhadap jalannya pemerintahan. Jikalau Demokrat punya 6 kursi hari ini, yang ingin saya pastikan ketika saya punya kewenangan tersebut, kita akan menggunakannya untuk kepentingan dan mengatur ritme politik kita untuk
masyarakat luas. Salah satu contohnya itu ngomongin soal alokasi dana, anggaran untuk pendidikan ataupun kesehatan yang memang harus lebih berpihak. Termasuk evaluasi penggunaan anggaran yang tidak jelas penggunaannya. Contoh, rapat-rapat di hotel. Contoh, misalkan evaluasi Monef yang mungkin tidak berdasarkan dampak impact evaluations contohnya, dan lain sebagainya. Ini hal-hal administratif yang saya rasa tidak jelas. Keren ini. Karena gini Pak, Presiden tuh Jokowi dan juga bintang Emon yang komedian ya pernah ngeledek bahasanya. Jadi anggaran stunting itu contohnya 2 miliar. 500 jutanya untuk persiapan. 500 jutanya untuk rapat-rapat di hotel. Misalkan lagi evaluasinya ada 300 juta. Untuk beli telurnya itu 500 juta. Nah itu yang coba kita pangkas. Kalau misalkan kita di fraksi ini kuat. Makanya saya ngerasa alhamdulillah sekali dalam posisi ini Demokrat dipercaya oleh masyarakat, dan saya ingin pastikan kepercayaan ini emang untuk memaksimalkan peran legislatif mengawal pemerintahan. Ini sahabat keren loh, artinya benar-benar satu perubahan yang signifikan ya, yang disikapi oleh para politisi muda, di mana kita tahu bahwa politisi-politisi jadul ini kan orientasinya cuan aja mereka. Betul Pak. Tapi nggak ikut politisi jadul kan, begitu masuk di dewan langsung gadekan SK. Itu buat apa itu Pak? Saya kurang paham deh kenapa SK-nya digadekan itu. Boleh Bapak cerita Pak pengalaman? Itu kan jadi rahasia umum, begitu ya? Jadi modal habis kan untuk awal jadi, memulai kembali. Digadekan SK buat minjem ke bank. Iya. Biar ngapain tuh kalau pinjam ke bank? Buat usaha? Saya nggak tahu kalau detail, tapi kan setidaknya menjadi bagian awal untuk memulai hidup baru kelihatannya. Tapi Farhan nggak gitu ya? Belum kepikiran Pak. Insya Allah nggak gitu. Maksudnya karena saya background saya keuangan sih Pak. Jadi saya memang benar-benar ngukur mana batasan saya, bagaimana terus kalau misalnya di dewan ini berapa gajinya. Nggak mau lah. Kalau orang kan ada aja nerabas misalkan mohon maaf Pak ya, biaya politik DPRD kota sampai 1 M lebih untuk apa gitu loh. Tahu nggak sih gaji kalian tuh berapa gitu kan? Nggak seberapa sebenarnya mah. Kalau dipikir-pikir dengan cost politik, maintenance 5 tahun, biaya pribadi nothing kalau menurut saya. Nah kemudian bakal ada pendekatan politik seperti apa yang kira-kira baru? Pendekatan politik terhadap masyarakat, birokrasi, pendekatan terhadap persoalan-persoalan juga. Oke. Kalau yang anak muda biasanya lebih sering turun ke masyarakat. Tapi saya mau tanya dulu, penasaran tadi tertinggal. Begitu turun ke masyarakat untuk mengkampanyekan diri, masyarakat lebih tertarik mana? Mencari tahu gagasan atau mencari apa namanya? Begitu ya. Mencari keuntungan dari caleg ini saya harus dapat. Ya, ini saya harus ngakuin ada kelompok masyarakat yang memang meminta secara langsung. Ada bingkisannya enggak, ada serangannya Fajar enggak. Nah makanya saya tuh berbeda. Kalau misalkan targetnya turun hari ini ke sini, bakal dilihat dulu siapa yang kita turun. Kalau yang ke ibu-ibu misalkan, ya pasti dong harus ngasih misalkan minyak yang bisa digoreng lah, yang bisa dibuat di dapur. Nah, kalau bapak-bapak biasanya minta apa itu? Rokok Pak. Rokok pasti. Nah itu kan yang kita persiapkan gitu ya. Tapi mungkin rokoknya ya rokok-rokok murah lah Pak. Kalau misalkan yang Sampurna Mil segala macam itu kan berapa yang kita temuin gitu loh. Jadi untuk meminimalisir biaya. Tapi memang masih banyak Pak masyarakat yang belum percaya terhadap kapasitas anak muda, dan tapi saya rasa itu wajar. Jadi ketika memang kita turun ke masyarakat, kian masih bocah aja deh. Kalau kata orang Serang ya. Jadi ini dianggapnya masih bocah, belum berpengalaman, memang benar gitu kan. Cuman memang yang saya sayangkan ketika Anda ngomong seperti itu kok tidak bisa dibuktikan secara empiris. Contoh misalkan, Farhan kamu tuh nggak mampu karena kamu masih muda. Coba saya tanya apa undang-undang atau misalnya perda yang bermasalah. Kan lebih enak Pak. Jadi proven. Ketika kita bocah, kita mungkin anak ingusan, ada faktanya. Jadi jangan nge-frame kita ini nggak bisa apa-apa sebagai newcomer, tapi tidak berbasiskan gagasan dan bukti yang terjadi. Padahal saya tuh bilang, nggak apa-apa, anggap saya muda saja, tapi uji saya dulu. Saya bilang,
Mana dewan yang berani diuji? Saya anak muda, newcomer, uji saya, dikulit-kulitin kalau perlu. Saya bisa apa, saya tahu apa, perda yang pengen saya sahkan itu apa. Saya bilang saya pengen memperkuat perda kepemudaan. Saya bilang saya pengen memperkuat perda tentang meritokrasi atau KPI yang terjadi yang ada pada sistem governansi di daerah dan lain sebagainya. Nah, saya tanya, yang sudah berpengalaman ngerti nggak? Kan tinggal digituin. Kalau kita pengen comparison kan. Jadi sederhana sekali hidup ini. Jadi nggak perlu ngebawa umur dalam politik, nggak perlu ngebawa pengalaman. Pengalaman Anda dibuktikan dengan dampaknya dulu. Anda 15 tahun jadi dewan, 10 tahun, apa yang terjadi dalam kota kita? Jadi kalau misalnya dibanding, coba berikan saya waktu 5 tahun, saya percepat pembangunan ini, saya percepat sistem kita, dan saya pastikan lebih bagus ketimbang Anda 15 tahun. Jadi untungannya mana? Penting saya jadi dewan daripada Anda, kan gitu. Artinya ada pendekatan-pendekatan yang baru ya. Iya, masa gitu. Sebagai anak muda. Betul. Obrolan dengan Farhan ini sahabat terbayang saya berapa puluh tahun yang namanya reses itu adalah formalitas. Formalitas, bagi-bagi duit, Dan itu pasti berubah ya. Saya pastikan itu berubah. Karena reses itu sebenarnya kan untuk menyerap aspirasi dan melaporkan. Yang paling masalah dari dewan itu adalah mereka tuh nggak transparan. Dewan-dewan terserah ini dewan yang sekarang pengen punya penjelasan seperti apa, tapi saya berani mengatakan ini dewan-dewan ini terutama di kota ya tidak transparan terhadap apa yang mereka lakukan. Misalkan contoh reses itu misalkan per 4 bulan. Saya kurang paham nih kalau DPR saya belum punya ada gambaran. Tapi misalkan per 4 bulan nih. Harusnya kalau reses dijelasin ke masyarakat, Lur, rapat dewan itu dalam 4 bulan ada 10 kali. Apa aja agendanya? Ini. Saya tuh datang 8 kali, Lur. 2 kali saya nggak datang. Kenapa? Karena saya harus kunjungan kerja. Karena saya tiba-tiba ada masyarakat yang kesakitan, yang harus absen rapat, dan lain sebagainya. Hal-hal basic itu yang tidak terjadi dalam dewan. Itu masalah menurut saya. Jadi itu yang pengen saya ubah. Kalau reses, oke, teman-teman dapat transport, teman-teman dapat konsumsi, tapi harus ada nilainya. Saya harus ngasih tahu saya ngapain, Anda maunya apa, dan itu yang pengen saya capai gitu. Satu lagi isu yang juga tidak mengenakan dari dewan-dewan jadul ini. Dewan jadul ya. Dewan kolonial. Mereka tidak senang ada di tempat di kantor karena nggak ada SPPD-nya katanya. Gimana ya perubahan ini bisa didesain orang menjadi dewan yang memang menjadikan legislatif itu sebagai rumah rakyat, gampang ditemui. Ya, seringkali tuh dewan kalau lagi hari kerja ya Senin sampai Jumat jam 8, jam 9, 10 masih di rumahnya. Saya bingung jujur aja karena kan beberapa punya teman ya yang di dewan. Dalam hati ini saya nggak ngomongin yang nggak enak ya, tapi dalam hati kok ini dewan. Apa ngomongin fakta? Lagi gini maksudnya, kok ini dewan kagak masuk kantor, bingung saya. Maksudnya saya sebagai orang wirausaha ya, yang punya beberapa karyawan, kalau lu kagak masuk gua marahin. Kan 9 to 5 kerjanya, jam 9 sampai jam 5. Kok ini orang hari Senin loh. Ibarat oke lah hari Jumat mungkin udah capek ya. Ini hari Senin, habis weekend, harusnya masih semangat. Kagak masuk, Pak. Masih di rumah, masih pakai sarungan gitu ya. Masih ngurusin burung gitu. Jadi itu saya rasa itu kebiasaan. Dan kalau ngomongin soal SPPD, memang kita harus mengubah paradigmanya. Tapi memang harus ada insentif yang real. Yaitu soal gajinya. Tapi kan kenapa mungkin dewan ini, saya nggak ngomongin besarannya ya. Saya rasa orang ini beda-beda ukurannya. Tapi yang pasti kenapa mungkin dewan ini malas? Karena gajinya kecil ketimbang misalkan daerah lain, Pak. Saya tahu. Di Malang karena pendapatan lebih tinggi, dia bisa lebih ngedeliver banyak gaji kepada dewannya. Tapi gini, harus jadi catatan. Kalau emang lo pengen gaji lebih, ya lo harus kerja lebih. Tingkatin pendapatan asli daerah. Kan sederhana sebenarnya. Jadi jangan cuma misalkan lo pengen gaji tinggi nggak kerja, nggak bisa nggak bisa untuk meningkatkan PAD daerah gitu. Kalau saya pribadi, nanti saya tuh pengen untuk melobi beberapa investor yang memang secara uji klinis atau lingkungan terbukti sehingga dia tuh pengen berinvestasi di Kota Serang agar menumbuhkan banyak lapangan kerja, karena kan masalahnya pengangguran ya. Karena dengan hadirnya swasta tersebut bisa menggerakkan roda ekonomi. Namun saya juga harus kompromi juga kepada para investor. Oke, kamu harus masukin ke Kota Serang, tapi saya kasih kamu kelenggangan, saya buatin perdanya, tapi kamu harus di sini. Saya rasa kompromi tersebut dalam politik itu sangat lumrah dan justru baik daripada dewannya misalkan ya,
nggak gajinya rendah, jarang masuk, ngegerutu terus bilang ya PAD Serang mah kecil. Ya lu yang harus jadi solusinya, lu cari. Kalau pengen PAD kecil ya maksimalkan rasio perpajakannya. Cari orang yang emang punya duit, datang ke Kota Serang. Jadi harus solutif dewan itu. Itu yang mungkin saya envision dalam pembangunan Kota Serang ini, Pak. Ya, Farhan, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita sudah banyak mendengar idealisme dari caleg muda, politisi muda, dan rasanya sungguh menjadi sebuah harapan yang besar terhadap perubahan pola interaksi legislatif dan proses demokrasi yang ada di terutama Kota Serang. Dan insya Allah obrolan ini menjadi satu jejak digital terhadap politisi muda untuk dibuktikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.